Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Malang. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, berikut ada beberapa panduan yang bisa adik-adik perhatikan dan adik-adik simak. Yang pertama, dimohon untuk orang tua membimbing adik-adik dalam beribadah online di rumah masing-masing. Yang kedua, dimohon adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan pakaian rapi dan sopan seperti selayaknya kita pergi ke gereja. Yang ketiga, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan hatinya dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kelima, dimohon adik-adik untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh dan bersukacita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu 14 Maret 2021. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dulu dari buku ND 549, yaitu judulnya Hollandek Dana. Mari kita semua bernyanyi ya. Adik-adik, biar kita memulai ibadah kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh mengajari kami sehingga anak-anak-Mu sekolah minggu boleh mengikuti ibadah ini ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami agar kami anak-anak-Mu menjadi anak yang pintar, anak-anak yang mau menurut, anak-anak yang mau menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu yang kudus dan suci. Inilah doa dan seru kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Malang. Bagaimana kabarnya? Abang harap kalian semua berada dalam kondisi sehat, penuh sukacita, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Walaupun saat ini kita masih berada dalam kondisi ibadah di rumah masing-masing ya. Kita doakan kiranya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali bersama-sama berkumpul dalam gereja. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama ya. Baiklah adik-adik, kita akan memulai pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, nas yang kita ambil pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-68. Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-68. Yang judul perikopnya Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Oke, sudah dapat semuanya adik-adik? Baiklah, kalau sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, sampai demikian firman Tuhannya adik-adik. Untuk lebih memahami kisah dalam perikop ini, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut. Orang-orang yang menangkap Isa membawa dia kepada imam besar Kayafas. Di situ telah berkumpul para ahli kitab suci Taurat dan para tua-tua.
Petrus mengikutinya dari jauh sampai ke pelataran tempat imam besar itu. Setelah ia masuk, ia pun duduk di antara para pengawal untuk mengetahui kesudahannya. Para imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk mendakwa Isa dengan maksud supaya mereka dapat menjatuhkan hukuman mati atas dirinya. Namun satu pun tidak mereka dapatkan, sekalipun banyak orang tampil dengan kesaksian mereka yang palsu. Kemudian tampillah dua orang yang berkata, "Orang ini pernah berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Kemudian berdirilah imam besar itu dan berkata kepadanya, "Tidak maukah engkau menjawab satu saja dari semua yang mereka tuduhkan kepadamu?" Tetapi Isa diam saja. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, benarkah engkau Al-Masih, Sang Anak yang datang dari Allah?" Sabda Isa kepadanya, "Engkau sudah mengatakannya. Aku berkata kepadamu, bahwa mulai saat ini kamu semua akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Perlukah ada kesaksian lagi? Sekarang kamu semua sudah mendengar hujatannya. Bagaimana pendapatmu?" Kata mereka, "Ia patut dihukum mati." Kemudian mereka meludahi mukanya dan memukulnya. Ada juga yang menamparnya seraya berkata, "Katakanlah kepada kami, hai Al-Masih, siapa yang memukul engkau?" Nah, adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan video ya yang berkaitan dengan nats kita pada hari ini. Nah, Abang mau mengajak adik-adik sebelumnya untuk memflashback atau kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari selama 2 minggu ini. Kita sama-sama kita mengingat kembali yuk. Baiklah, kisah yang pertama dimulai saat Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan perasaannya yang sangat takut, sedih dan khawatir. Nah, setelah peristiwa itu datanglah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengkhianatinya atau yang tidak setia dengan Tuhan Yesus. Siapa namanya? Ada yang tahu adik-adik? Ya, betul sekali. Namanya adalah Yudas Iskariot. Dia datang dengan tujuan untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisahnya dengan judul perikopnya Yesus di hadapan mahkamah agama. Nah, mari kita flashback, kita ringkas sama-sama ya adik-adik ya dalam nas ini. Jadi di mahkamah agama sudah berkumpul seorang imam besar. Imam besar ini namanya Kayafas. Kemudian di situ juga ada ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Nah, Yesus itu di tempat tersebut. Lalu selama Yesus berjalan menuju ke mahkamah agama, dari kejauhan itu ada yang mengikuti adik-adik. Seorang murid Yesus, siapa namanya? Ya, betul, namanya Petrus. Petrus ini mengikutinya dari belakang, bahkan sampai ke dalam halaman imam besar itu. Nah, di situ mereka yang berada dalam mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dihukum. Singkat cerita, Tuhan Yesus diam. Diam berarti tidak mau menjawab atas kesaksian-kesaksian palsu yang ditujukan kepadanya. Nah, imam besar Kayafas itu ingin bukti nih bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Nah, Yesus menanggapinya. Kita baca di ayat yang ke-64. Kita baca ya adik-adik. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Dengan tanggapan atau jawaban dari Tuhan Yesus itu kepada Kayafas, imam besar itu, responnya imam besar itu tidak baik adik-adik, mendapat respon yang nggak baik. Jadi karena tidak baik itu, imam besar itu menanyakan pendapat kepada ahli-ahli Taurat dan tua-tua.
Pendapatnya seperti apa ini? Nah, mereka serempak menjawab bahwa Yesus harus dihukum mati. Nah, itulah adik-adik cerita singkat yang bisa kita ringkas dalam nas ini adik-adik. Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil adik-adik? Bahwa adik-adik ya ketika menjalani kehidupan sehari-hari harus berani mengatakan dan menyatakan kebenaran. Ya seperti apa ya betul Bang? Nah, adik-adik senantiasa berperilaku jujur dan melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan yang diajarkan dalam firman Tuhan. Nah, kita belajar nih adik-adik dari Tuhan Yesus yang selama hidupnya senantiasa menyampaikan dan melakukan kebenaran sesuai firman Tuhan. Bahkan sampai menjelang penderitaannya, Yesus tetap menyampaikan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kalau misalnya disuruh orang tua ya, mungkin untuk belanja beli gula, beli telur, beli tepung atau yang lainnya dengan uang yang sudah disiapkan oleh orang tua kalian, nah, kalian harus bijak dan jujur menggunakan uang tersebut. Nah, kalau misalnya adik-adik membeli apa yang diminta oleh orang tua kalian dan ada uang kembalian, jangan kalian langsung beli yang lain, sampaikan ke orang tua kalian. Ya, kembaliannya sekian, Pak, Mama. Nah, kalaupun ingin membeli sesuatu yang adik-adik inginkan, minta izin dulu ya sama papa mama kita, dibolehin atau enggak. Kalau dibolehin, ya kita beli. Kalau nggak boleh, jangan bersedih hati adik-adik. Itu suatu bentuk perhatian orang tua kalian yang sayang kepada adik-adik. Contoh lain, kalau misalnya kita di sekolah, nah karena kondisinya masih pandemi, ya kita berdoa aja ya adik ya, pandemi ini segera berlalu, bisa kumpul lagi di sekolah ya. Tapi adik-adik mungkin bisa mengingat ya, ketika kalian berada di sekolah dulu sebelum adanya pandemi ini, ada teman kalian yang menyontek. Nah, apa responnya adik-adik? Lebih baik ingatkan dia supaya jangan mau mencontek karena hal itu nggak baik, ya. Dia bikin tidak pintar. Nah, kalau kita kerjakan sendiri, kita bisa melatih otak kita supaya menjadi lebih pintar dan pandai. Satu lagi, contoh yang lain. Kalau adik-adik misalnya lagi bermain, ya entah main apa, misalnya main gadget atau main sama teman-teman, main sepak bola atau sepedaan bareng misalnya ya adik-adik ya. Kalau orang tua kalian memberi adik-adik waktu mainnya 1 jam aja ya. Nah, adik-adik harus lakukan itu. Jangan dilebihkan dari 1 jam. Nah, itulah caranya adik-adik harus lebih jujur melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Terutama dalam hal ini lewat orang tua kita. Betul adik-adik? Harus jujur. Oke adik-adik, demikianlah pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga berdoa adik-adik supaya kita bisa melalui masa-masa sulit seperti saat ini ya, sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, terutama kita bisa berkumpul kembali di dalam gereja, kita memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Baiklah adik-adik, kita sekarang mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang duduk dan bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, kami telah selesai mendengarkan dan mempelajari sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa berperilaku jujur dan berperilaku yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk juga senantiasa menaati apa yang dikatakan oleh orang tua kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati hingga ibadah kami selesai, agar semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni jikalau kami berbuat salah, baik sengaja maupun tidak disengaja, sehingga berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Adik-adik, abang mau ingatkan, jangan lupa kalau adik-adik keluar rumah memakai masker, mencuci tangan, cuci muka, cuci kaki setelah beraktivitas di luar rumah. Dan ketika adik-adik juga belajar di luar, jaga jarak ya adik-adik ya. Dan selalu ikuti nasihat papa mama kalian. Dan jangan lupa kalian olahraga dan makan makanan yang bergizi ya adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu, Shalom. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yuk, sama-sama kita nyanyi ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang duduk dan bertata di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Bapa, kami telah selesai melaksanakan ibadah pada hari ini. Kiranya melalui pujian, pembelajaran firman-Mu dan persembahan yang kami lakukan pada hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan untuk semakin memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri pada hari ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menyertai setiap langkah kami sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas kami dapat berjalan seturut dan kehendak-Mu saja Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan kiranya kami senantiasa aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami adalah manusia yang terluput dari segala dosa, kiranya ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Berkatilah juga Tuhan, Papa Mama kami Tuhan, yang sedang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kami dan sekeluarga Tuhan. Kiranya berkat-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkatilah ya Tuhan, bimbing kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari